Buya, penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawatnya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa dan di mana? Hamba Allah dari Surabaya, Ustaz. Ya, silakan bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mantan karyawan bank konvensional, Bu ya, yang alhamdulillah saya sudah bisa keluar dari bank tersebut, Bu ya. Saya sedikit mau cerita dulu waktu saya mau keluar dari bank konvensional terus kerja maksudnya melamar di tempat yang lain gitu, nggak tahu kenapa yang saya lamar gitu langsung mengangkat saya jadi koordinator satu divisi, padahal saya sudah menolaknya karena alasan ada faktor-faktor yang mungkin akan mengaruhi saya dalam bekerja sebagai koordinator gitu Bu ya. Tapi sama beliaunya dipaksa tetap, akhirnya saya jalanin gitu Bu ya. Dan benar pas jalan kerja gitu Bu ya, anak buahnya itu susah buat diatur gitu Bu ya. Disuruh gini, padahal sudah sesuai dengan peraturan, nggak mau, susah gitu Bu ya. Sudah saya bujuk dengan beberapa cara tetap susah. Akhirnya saya laporkan ke atasan, sama atasannya juga cuek gitu Bu ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bukan bagaimana cara memperbaiki teman-teman, cuman karena teman-teman ini susah diatur, hati saya jadi kotor, jadi benci sama mereka gitu loh Bu ya. Setiap ngeliat mereka gitu, bawaannya benci aja. Padahal saya udah ngelakuin beberapa tips dari Bu ya, buat selalu ngedoain mereka, terus ngasih hadiah sama mereka gitu. Cuman pas ngasih hadiah gitu udah mulai reda, terus pas didoain gitu mulai reda. Tapi pas ngelihat ngelanggar lagi, marah lagi, gitu gimana Bu ya? Cara biar saya nggak benci lagi sama teman-teman gitu, sekalipun teman-teman tetap melanggar, soalnya sudah saya laporkan tetap melanggar aja, terus dari pihak atasan nggak ada respon gitu loh Bu ya. Jadi yang jadi korban rasanya hati saya tetap kotor gitu loh Bu ya, gimana. Cuman di satu sisi saya takutnya gini Bu ya, saya mungkin benci sama mereka karena mereka nggak nurut sama saya, mungkin saya punya hati yang pengen dianggap sebagai atasan atau kayak gimana. Kadang saya mikir kayak gitu, apakah saya benci sama mereka karena mereka nggak nurut apa kayak gimana gitu. Intinya saya nggak benci lagi sama mereka gitu, gimana caranya gitu Bu ya. Gitu aja mungkin Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dikembalikan kepada niat. Gini loh ya, kalau marah kita tuh karena Allah, nggak akan menyisakan benci. Makanya kita betul-betul karena Allah. Anda bekerja, dapat gaji, uang barokah, halal. Anda punya tugas, lakukan tugas Anda karena Allah. Suka atau tidak suka orang tersebut. Dan Anda tidak akan berubah menjadi benci kepada siapapun. Tidak beda dengan seorang guru. Guru kalau marah, saya marah dengan santri anak-anak, saya sering marah. Tapi sesaat sekali. Karena saya punya harapan bahasanya anak-anak ini nanti menjadi orang besar, jadi ulama. Dan saya nasihati, memang saya pengen dia lebih baik dari hari sebelumnya. Bahkan mungkin saya marah 5 menit yang lalu, bisa saja setelah itu makan bareng atau duduk, saya lupa dengan marah. Nah, saya mungkin sering marah dengan santri. Tapi saya jadikan marah itu harus sebuah keharusan untuk membuat perubahan. Tapi yang harus kita tata hati kita. Kalau marahnya dendam kan sampai hancur, sampai keluar dari pondok jadi gelandangan, kurang. Nah ini sudah niat jelek. Kalau Anda mengingatkan karyawan atau bawahan-bawahan Anda karena Allah, Anda akan istiqomah. Setiap Anda mengingatkan, Anda dapat pahala. Untuk menghalalkan rezeki yang Anda terima, itu saja. Jangan maga. Betul apa yang Anda sampaikan. Anda bisa mencermati bahasanya bisa jadi marahnya Anda karena Anda tidak dihargai sebagai atasan. Bisa saja seperti itu. Kapan harapan penghargaan ini? Adalah di saat kita kurang tulus lagi. Jadi kalau Anda bekerja, Anda sebagai seorang koordinator dalam satu divisi, Anda karena Allah. Selesai. Anda karena Allah. Tidak perlu marah-marah. Bahkan kalaupun Anda tiba-tiba dibalas dengan caci maki, Allah kan, aku demi, kalau itu urusannya barokah. Tapi kalau urusannya adalah karena Allah, mungkin Anda bekerja di tempat yang di situ adalah manfaatnya besar untuk umat, ya karena Allah lagi, lebih hebat lagi. Itu kan kalau seandainya Anda kerja murni karena uang. Kerja murni karena uang saja nggak perlu kok kita mendendam. Apalagi jika Anda mungkin di perusahaan tersebut ada perusahaan yang ada hubungannya, misalnya anggap saja Anda ngurusi masjid. Dari koordinator, tukang
cleaning service. Ini. Anda dengan Allah itu nggak boleh marahnya dari dendam, nggak. Marahnya karena Anda ingin sukses. Itu saja. Jadi yang perlu ditata adalah cara marah Anda. Kalau karena Allah nggak akan ada dendam. Bahkan rindunya Anda untuk membuat perubahan, itu akan Anda terus Anda otak-atik. Kenapa kok dia tidak bisa? Dengan cara ini kok tidak benar? Mungkin cara yang lain lagi, cara lain lagi, cara lain. Karena Anda rindu keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, hati Anda plong. Tidak ada dendam, jangan sampai ada dendam. Kalau dendam itulah yang Anda tanyakan. Dendam itu karena itu Anda sudah sadar tadi bahwasanya dendam muncul di hati kita karena kita merasa terendahkan. Kita nggak dianggap. Maka kita dendam. Sehingga marah dengan dia. Berarti kebusukan di hati kita. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Mengampuni kita semua. Allah a'lam bishawab.